Mari dengan cepat sekarang kita buka, sebelum kita persiapan untuk doa 10 hari, rally doa. Kita buka Markus 3 ayat 20. Markus 3 ayat 20. Kemudian Tuhan Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Tuhan Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Saya memberikan judul tidak waras. Tanda kutip ya, kasih tanda kutip judulnya, tidak waras. Bapak Ibu Saudara, sungguh mengagetkan karena ayat ini menyampaikan bahwa Tuhan Yesus dianggap oleh keluarganya tidak waras. Lihat saudara, kaum keluarganya hendak mengambil Tuhan Yesus dan mereka berkata bahwa ia tidak waras. Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan Yesus dikatakan tidak waras? Karena memang Tuhan Yesus menyatakan dirinya bahwa dialah anak Allah, dan itu bagi orang Yahudi tidak waras. Kedua, karena Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat yang dimana tidak ada seorang pun yang dapat melakukan, dan Tuhan Yesus dikatakan tidak waras karena dia dianggap memakai kuasa setan. Kenapa Tuhan Yesus tidak waras? Karena ia menyatakan bahwa dirinya juru selamat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus melakukan mujizat itu di tempat-tempat lain selain di kotanya sendiri, di Nazaret, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, nabi di tempatnya sendiri tidak dihormati, tidak dihargai, sehingga tidak terjadi mujizat di tempat sendiri. Karena mereka tidak percaya, karena mereka berkata, saya tahu Yesus, dia anak Maria, dia punya saudara ini itu. Kami tahu kampung halaman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sejak kecil bermain. Mereka tahu, sehingga mereka menganggap dia tidak waras. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar sesuatu. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa bagaimana
Jika setan melawan setan, tidak mungkin setan melawan dirinya sendiri, pasti akan hancur. Bahkan Tuhan Yesus berkata, jika kita memasuki satu rumah, kalau kita tidak ikat dulu penguasanya, maka kita tidak bisa menguasai rumah itu. Tuhan Yesus datang bukan dengan setan, tapi dia datang dengan roh Allah, dengan kuasa Allah. Sehingga Tuhan Yesus berkata, barang siapa menghujat Roh Kudus, maka dia tidak akan diampuni. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika mungkin di antara kita dianggap tidak waras, bersyukurlah Bapak Ibu Saudara, karena justru orang yang kepenuhan roh itu dikatakan tidak waras. Sebagaimana kita, mungkin hari ini kita dikatakan tidak waras. Doa kok doa kiamat, sepertinya doa yang meminta sial itu. Doa itu jangan doa kiamat, doa berkat begitu. Kok doa kiamat sepertinya doa minta cepat mati. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita hari ini dikatakan kelompok kita ini adalah tidak waras. Mulai sekarang jangan berkecil hati ya saudaraku, imam-imam yang setia. Karena ketika orang berkata tidak waras, berarti Bapak Ibu Saudara adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, sebagaimana Tuhan Yesus, dia akan menyatakan dirinya. Dia akan dengan berani menunjukkan apa yang Bapa mau. Demikian juga kita. Tuhan Yesus pernah berkata, kalau kamu mendengar orang berkata-kata, kamu percaya. Berkata-kata tentang dirinya sendiri, kamu percaya. Sedangkan aku tidak berkata-kata atas diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengatakannya, dan kamu tidak percaya. Kamu akan melihat nanti ketika Anak Manusia ditinggikan, baru mereka percaya. Bapak Ibu Saudara, hari ini mungkin kita dikatakan tidak waras, karena pikirnya bahwa kita ini kerasukan setan. Doa-doa kita adalah doa setan. Masa doa kok minta kiamat? Masa doa kok minta cepat Tuhan Yesus datang? Bapak Ibu Saudara, inilah kebenaran. Kalau kita menyatakan kebenaran yang sesungguhnya, kita dikatakan tidak waras. Tapi kalau kita tidak menyatakan kebenaran sesungguhnya, bahkan kita mencoba untuk tidak membuka pewahyuan yang datang dari Tuhan, mungkin kita dianggap orang yang normal. Aneh Bapak Ibu Saudara, ketika kita berterus terang, kita dianggap tidak waras. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, Nuh adalah pribadi yang dikatakan tidak waras. Bahkan Bapak Ibu Saudara, semua nabi-nabi pasti dikatakan tidak waras. Kenapa? Karena mereka terbuka. Keterbukaan itu menyatakan apa yang dikehendaki Bapa. Tidak ditutupi apapun. Keterus-terangan tentang apa yang Tuhan mau kerjakan membuat orang kaget, membuat orang syak, membuat orang menganggap kita tidak waras. Dan mungkin kita juga dianggap kerasukan setan. Tapi Bapak Ibu Saudara, sebagaimana Tuhan Yesus menyatakan dirinya di hadapan banyak orang dengan kuasa Allah, dan Tuhan Yesus menunjukkan kuasa Tuhan, kuasa Bapa, kuasa Allah. Demikian juga kita harus menunjukkan kuasa Allah. Orang-orang yang mengatakan bahwa kita tidak waras, mereka akan kaget melihat kuasa Allah. Sebab bagaimana mungkin setan melawan setan? Maka akan terpecah. Mereka akan melihat bahwa kita adalah orang-orang yang waras, karena kita memakai kuasa Allah. Nah, maka itu Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya Bapak Ibu Saudara harus menunjukkan kepada dunia ini kuasa Allah.
melalui hidup Bapak Ibu Saudara. Memang kita dianggap tidak waras, dikatakan kita ini gila, seperti Tuhan Yesus, seperti Nuh. Tetapi mereka tidak bisa memungkiri kuasa Allah. Dan Tuhan Yesus berkata, bagaimana mungkin kalau aku memakai kuasa setan? Masa setan melawan setan? Tetapi aku menunjukkan kepadamu bahwa yang Tuhan Yesus pakai adalah kuasa Allah. Sebab Allah berkuasa atas segala hal. Dan Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Demikian juga Bapak Ibu Saudara. Mari saya mengajak para imam-imam untuk menyatakan kuasa Allah dalam hidup kita. Yaitu apa? Perubahan hidup kita, kesaksian hidup kita. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, ketika kita dianggap tidak waras, ternyata kita adalah orang-orang kesurupan, tanda kutip, artinya orang yang tidak beres dalam hidupnya. Jangan-jangan orang sudah mengatakan, memang orang itu tidak waras. Tuhan Yesus diejek oleh keluarganya tidak waras, tetapi sesungguhnya Tuhan Yesus menyatakan kuasa Allah. Sehingga Tuhan Yesus bisa membuktikan bahwa tidak mungkin Tuhan Yesus mengusir setan kalau dia tidak memiliki kuasa Allah. Dan Tuhan Yesus bukan tidak waras. Mari Bapak Ibu Saudara, kita harus menunjukkan kuasa Allah, supaya mereka yang mengatakan tidak waras, mereka akan melihat bahwa hidup kita bukan dikuasai oleh setan. Kalau hidup kita dikuasai oleh setan, maka kita adalah memang orang yang tidak waras. Minta maaf Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang mungkin mengatakan tidak waras karena kegerakan roh. Kegerakan Roh Kudus membawa dampak, yaitu pro dan kontra. Itu di mana-mana Bapak Ibu Saudara. Nah, buktinya bahwa kegerakan Roh Kudus ini benar, yaitu dampak dari hidup kita. Ketika kita ada dalam kegerakan roh ini, terutama NCC Internasional yang kita terus dibawa untuk menuju karya kemuliaan Bapa 2033, ulang tahun gereja yang ke-2000. Dan Tuhan mempersiapkan kita. Bahkan setiap hari Tuhan mempersiapkan kita menjadi 5 gadis bijaksana, supaya kita mengisi minyak kita dan kita berteriak, mengerang, berseru-seru dengan doa kiamat. Luar biasa. Kalau hari ini Tuhan belum datang, minggu belum datang, bulan belum datang, tahun belum datang, kiranya perjalanan menuju 9 tahun ke depan kita terus mengerang. Dan kita melihat jika 2033 Tuhan Yesus masih belum datang, maka kita akan melihat karya kemuliaan Bapa. Inilah cara mempersiapkan kita, umatnya, supaya kita hidup di dalam visi Tuhan. Luar biasa. Dan Tuhan sudah meneguhkan bahwa tahun 2025 nanti adalah tahun percepatan. Dan tahun 2025 adalah tahun kelimpahan buah-buah. Ya, berbuah saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kegerakan ini membuat hidup kita semakin bagus. Orang melihat hidup kita berubah. Orang melihat ada perubahan. Orang melihat ada harapan. Orang melihat ada kekuatan. Sehingga mereka yang mengatakan tidak waras, mereka tidak akan bisa berkata-kata lagi. Karena ternyata di dalam diri kita ada roh Allah, Roh Kudus. Maka mereka harus bertobat. Karena orang-orang yang menghujat Roh Kudus, maka mereka tidak akan diampuni. Bapak Ibu Saudara, buktikan bahwa roh Allah ada dalam kegerakan ini. Tiap hari kita berdoa-doa kiamat. Orang berkata ini tidak waras ini, NCC Internasional. Waras tidaknya, saudara, tergantung hidup kita. Sama seperti orang-orang bahkan keluarga, Tuhan Yesus menganggap Tuhan Yesus tidak waras. Apakah mereka melihat bahwa Tuhan Yesus tidak waras? Tidak. Terbukti Tuhan Yesus mengalahkan setan. Terbukti hidup Tuhan Yesus menjadi berkat. Terbukti di atas kayu salib
mereka melihat bahwa Tuhan Yesus anak Allah. Terbukti kuasa Allah bekerja dalam Tuhan Yesus. Tirai bait suci terbelah menjadi dua. Bahkan Allah merespon ketika Tuhan Yesus disalib. 3 jam bumi gelap gulita, gempa terjadi. Dan mereka akan akhirnya mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Dan Tuhan Yesus adalah Kristus, orang yang diurapi dan diutus Allah. Demikian juga kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita terganggu kalau orang berkata kamu tidak waras. Mungkin keluarga kita menganggap kita tidak waras. Tunjukkan bahwa saudara tidak dikuasai setan. Melalui hidup kita, otoritas kita, hidup kita semakin baik, hidup kita semakin suci, hidup kita semakin tertib, hidup kita di atas rata-rata orang-orang pada umumnya, karena kuasa Allah ada dalam kita, sehingga mereka tidak bisa berkata-kata apa-apa sampai mereka berkata bahwa Tuhan Yesus itu benar. Katakan amin. God bless you all. Kita berdoa. Urumo shande kota kurbese, urima sande koto kurima sandara mayamasu, urima sande koto kurima rama rama yamase, uruma sande koto kurima rama rama yamasu, urima sande koto kurima rama yamase, kurabara bara bara ba, kurabara bara bara ba, kurabara bara bara ba, kurabara bara ba yamase. Bapa, sungguh indah firman-Mu. Tuhan Yesus dikatakan tidak waras oleh keluarganya, tetapi Tuhan Yesus membuktikan bahwa Tuhan Yesus bergerak dengan kuasa Allah, mengalahkan iblis. Sebab tidak mungkin iblis mengalahkan iblis. Kalau kerajaan terpecah-pecah, bagaimana kerajaan itu bisa berdiri kokoh kalau keluarga terpecah? Bapa, kami bersyukur jika kami hari-hari ini mungkin ada orang yang berkata bahwa doa kiamat ini adalah doa orang tidak waras. Tetapi justru pergerakan ini membuktikan bahwa kami tetap hidup dalam kebenaran. Kami menyatakan kuasa Allah. Kami melepaskan orang yang terikat, terbelenggu, bahkan menyembuhkan orang yang sakit oleh kuasa-Mu. Dan hidup kami menyatakan buah-buah roh, kesaksian, sehingga mereka tidak bisa menghina kami. Sampai akhirnya mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang ada di dalam diri kami. Ya Bapa, biar kami setia, biar kami tekun, biar kami taat akan firman-Mu, biar iman kami tetap tertuju kokoh kuat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan supaya mereka mengetahui bahwa di dalam kami ada Roh Kudus yang lebih besar dari semua roh-roh yang ada di dunia. Bapa, terima kasih, dan hamba menyerahkan pasukan doa kiamat yang bertugas sampai nanti malam, bahkan sebentar jam 7 malam kami kembali mengerang bersama imam-imam-Mu. Ya Bapa, juga yang mengikuti live streaming, semuanya mengerang doa perkabungan menjerit. Kami percaya Engkau mendengar keluh kesah kami, dan Engkau menilik, memperhatikan, dan Engkau hadir datang, dan Engkau akan menjawab ya Bapa. Sebab kedatangan putra-Mu itu di tangan-Mu Bapa. Dan kami minta supaya darah orang martir yang berseru-seru, berapa lama lagi ya penguasa, berapa lama lagi Bapa, kami rindu percepatan terjadi Bapa. Kami rindu percepatan terjadi ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Ore pasekana rama rapa rama ramasi, kore pasanda rama yamasu. Terpuji nama-Mu ya Bapa, kekal selama-lamanya.
Saat ini Bapak Ibu Saudara, buka kedua tanganmu, terimalah pengurapan minyak dan anggur persetujuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan dan menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atasmu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin. Gaspol, Jos Gandos, bakar terus semangat sampai